Halo semua, nama aku Indra Bagas. Yap, di video kali ini aku mau sharing gimana caranya aku membuat smartphoneku atau HP-ku menjadi monitor eksternal kamera dengan budget 200 ribuan. Sebenarnya ide ini muncul karena ada keadaan di mana aku punya kamera tapi nggak bisa di flip screen. Dan autofocus dari kameraku ini nggak terlalu bisa diandelin. Alasan ini yang bikin aku kalau misalkan ya bikin video atau buat video kayak gini, talking head, ngobrol di depan kamera itu susahnya minta ampun. Aku harus tahu framingku itu udah bener atau belum. Aku harus tahu fokusnya itu udah ngepas atau belum fokusnya ya. Tanpa lihat layar gitu. Tanpa lihat layar, tanpa lihat monitor. Udah kayak dukun aja gitu, ngawang-ngawang. Sebenarnya solusinya ada sih emang, yaitu beli kamera yang udah ada flip screen-nya atau beli eksternal monitor. Tapi dua solusi ini tuh nggak murah dan aku cuma matok budgetku itu cuma mentok di 200 ribuan. Dan ketemulah aku sama alat ini. Di sini aku minta koreksi kalau misalkan aku salah ya. Jadi capture card itu adalah alat penerima signal dari perangkat lain lewat HDMI. Mungkin contoh alat yang bisa jadi sama nerima signal kayak capture card ini itu monitor ya, monitor di sana. Jadi monitor itu penerima signal. Yang ngirim siapa? PC atau laptop. Jadi apa yang dikirim dari laptop itu akan tampil di monitor. Ya kayak gitulah pemahamannya. Bedanya capture card sama monitor itu capture card nggak ada layar buat nampilin. Jadi capture card itu butuh software yang berfungsi untuk nampilin signal yang ditangkapnya. Nah, contoh-contoh orang pakai capture card itu orang lagi live stream pakai kamera mirrorless. Mirrorless ini ngirim signal terus dimasukin, ditampilin dan di live streamin. Orang juga bisa main game gitu ya, di capture pakai capture card, dimasukin ke laptop, di live streamin atau direkam gitu. Itu contoh-contohnya. Sekarang kita lanjut ke babak berikutnya. Oke, sekarang aku mau ngelis alat-alat apa aja yang dibutuhin kalau misalkan ya mau bikin smartphone-mu itu jadi monitor eksternal dari sebuah kamera atau sebenarnya monitor eksternal dari laptop juga bisa. Alat yang pertama ini yang jelas udah pasti itu smartphone-mu ya yang udah support USB OTG. USB OTG itu kalian cari aja di Google. Lalu yang kedua ini kamera atau laptop pun juga bisa, tapi di sini aku pakai kamera. Lalu yang ketiga ini capture card-nya ya, capture card-nya. Yang keempat ini ada kabel penghubung dari capture card ke kameranya. Kalian cek kameranya masing-masing itu tipenya apa? Mini HDMI kah atau micro HDMI kah atau full size HDMI? Kalian cek sendiri langsung. Lalu yang kelima ini ada USB converter atau USB OTG juga. Ini tergantung smartphone masing-masing. Ada yang masih micro B, ada yang udah Type C. Oke, kalau misalkan alat-alatnya udah kumpul, sekarang kita balik lagi ke cara kerjanya. Oke, sekarang alat-alatnya udah ada semua. Yang pertama ini smartphone-nya, yang kedua ada kamera, yang ketiga ada capture card, HDMI capture card, yang keempat ada kabel penghubungnya, dan yang kelima ada USB OTG atau USB converternya. Untuk cara pasangnya, skemanya kayak gini. Kalian ikutin aja skema. Sebelum masuk ke praktek, kita harus download dulu aplikasi USB kamera. Ini bisa di-download di Play Store atau App Store ya. Download aja dulu. Setelah itu kita bisa langsung praktek nyambunginnya. Step pertama ini sambungin HDMI ke kameranya. Masukin aja. Nah, habis itu step kedua ini sambungin HDMI-nya ke capture card. Masukin. Oke. Habis itu sambungin lagi ke USB OTG-nya. Setelah itu kita sambungin ke smartphone-nya. Sambungin aja, di situ akan ada pop-up oke aja di situ. Nah, tampilannya kayak gitu awal-awal. Setelah itu kita nyalain kameranya. Dan sudah jadi monitor eksternal itu kan.
Tapi di sini monitor yang ada di kamera itu mati. Tapi nggak apa-apa karena kita udah punya monitor yang ada di sini kan, tuh. Asik. Oke, alhasil sekarang kita udah bisa bikin smartphone kita itu jadi monitor eksternal. Untuk respon time-nya menurutku ini no delay ya. Jadi nggak ada delay sama sekali. Kalau misalkan kita gerak-gerak atau gerak cepat atau apa itu nggak ada delay. Jadi enak banget buat monitor langsung secara real time. Buat kalian yang mau beli alat-alatnya, di sini aku akan taruh linknya di deskripsi box di bawah. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.